Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Celista Putri, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan mengenai materi dakwah yang akan saya sampaikan setelah ini. Sebelumnya, saya akan membacakan suatu ayat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan arti, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah menciptakan makhluknya tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Bisa dilihat di sini ada yang namanya fase kehidupan. Kalau saya jelaskan, fase kehidupan manusia itu seperti apa. Dimulai dari kehidupan sebelum lahir, yaitu pada masa kita masih berada dalam kandungan. Setelah itu ada fase hidup. Setelah fase hidup ada fase meninggal, dan terakhir ada kehidupan setelah meninggal. Ya, dari fase situ tuh, di sini tuh terlihat bahwa fase hidup dan fase mati itu sangat berdekatan, sedangkan fase sebelum hidup dan fase setelah meninggal tuh sangat panjang. Itu artinya kita hanya diberikan waktu sebentar untuk menyiapkan bekal di alam dunia ini untuk dijadikan bekal kita di kehidupan setelah meninggal nanti. Dalam waktu singkat itu sudah berapa banyak bekal yang bisa kita bawa kehidupan setelah kematian yang perjalanannya tidak terhingga. Allah itu tidak butuh manusia, tidak butuh balasan dalam bentuk apapun. Allah tidak butuh seorang pun dari berbagai sisi. Namun Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah, Ia hanya meminta hambanya untuk beribadah dan tunduk kepadanya. Hingga Allah akan balas orang-orang yang ikhlas dan memberikan azab bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, setelah penjelasan tadi, mungkin masih ada beberapa orang yang bertanya-tanya, lalu jika akhirnya akan meninggal, untuk apa kita dilahirkan? Atau karena akhirnya kita akan meninggal, lalu untuk apa kita melakukan ibadah dan lain sebagainya. Banyak kekeliruan yang hadir di benak manusia. Karena dalam ibadah itu ada yang dinamakan makrifat atau mengenal. Makrifat ini maksudnya adalah seberapa mengenal kita kepada Allah. Karena tingkat kita mengenal Allah itu menjadi dasar kan seberapa sempurnanya ibadah kita. Jadi seberapa sempurna ibadah kita itu tergantung pada seberapa besar kita mengenal Allah. Sebagai hamba, kita tuh tidak perlu mempertanyakan kehendak Allah hingga ke akar-akarnya. Jika sudah cukup mengenal, maka hendaklah yakini, percayai, maknai, dan juga laksanakan perintahnya. Karena jika sudah mengenal, maka kita tidak perlu mempertanyakan lagi apapun. Kita hanya perlu melakukan perintahnya, yaitu beribadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.